Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Azhara Fikri. Saya sebagai Duta Putri Pelajar Muhammadiyah Kota Makassar 2020. Nah, halo teman-teman, bagaimana sih kabarnya di sekolah? Apakah pelajaran daringnya terrealisasikan? Bagaimana dengan guru-gurunya, materinya, dan lain sebagainya? Apakah baik-baik saja sampai sekarang? Nah, di sini kita akan memulai podcast pelajar yang sangat ditunggu-tunggu oleh kalangan pelajar itu juga sendiri. Ini mengenai bagaimana problematika pelajar yang terjadi selama pandemi ini. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan teman-teman dari finalis Duta Pelajar Muhammadiyah Kota Makassar 2020. Yang pertama yang saya akan perkenalkan yaitu adalah Sri Wulandari dari SMK Muhammadiyah 2 Bontoala Makassar. Nah, yang selanjutnya ada Indah Pertamasari dari SMA Muhammadiyah di Samakan Wilayah, Sulawesi Selatan. Dan yang terakhir teman kita, Sarah Swastri Hakim SMA Muhammadiyah 3 Makassar. Nah, diskusi pelajar dengan tema problematika teman-teman kita di luar sana nih. Bagaimana sih pendapat dari teman-teman kita ini di samping saya? Apa sih pendapatnya tentang problematika pelajar? Apakah ada punya saran atau apalah? Coba dari Sri Wulandari dulu deh. Apa pendapatnya? Menurut saya, pembelajaran masa pandemi ini sangat-sangat menyusahkan karena di saat guru-guru memberikan tugas itu sangat banyak, tetapi waktunya itu sedikit. Betul banget. Tetapi seperti kita itu melakukan pembelajaran melalui aplikasi Zoom juga. Di situ kita juga tidak tahu, tidak terlalu memahami pembelajaran, apalagi sinyal itu apa lebih kuat. Karena yang pertama kan ada signal kan, apalagi pelajar-pelajar yang di daerah, iya kan? Kekurangan media juga, seperti handphone dan Iya, betul sebagainya. banget. Teman-teman juga yang kan saya dari daerah Goa semua kan pelajar, jadi untuk mengakses internet pun sangat susah. Jadi kita tidak terlalu bisa memahami apa yang dikatakan. Ya, benar banget. Dan kita juga banyak yang dikasihkan aplikasi-aplikasi yang menguras kuota gitu, seperti Zoom, Classroom dan sebagainya. dan itu tuh sangat menguras murah banget oleh jaringan kayak. Nah, kita beralih untuk teman kita yang selanjutnya nih, Indah Pertamasari. Gimana sih pendapatnya tentang problematika pelajar? Mungkin ada sedikit pendapat tentang problem-problem ini karena kita lihat juga sekarang tuh pandemi berlangsung sangat panjang dan kita nggak tahu sampai kapan. Mungkin ada pendapatnya gimana? Nah, pendapat saya tentang pelajaran daring di tengah pandemi COVID-19 ini sudah sangat tidak efektif. Itu dikarenakan pelajar-pelajar sekarang kurang memperhatikan pelajarannya. Mungkin 5 atau sampai 10 orang yang hanya masuk setiap hari dalam pembelajaran. Itu dikarenakan kurangnya Iya, banyak banget kan yang nggak hadir kalau Zoom. ya, mungkin itu dikarenakan kurangnya dari kuota dari sekolah atau apa. Iya, ada BTQ kan. Nah, kalau pengalaman saya ya, banyak teman-teman yang bercerita, kalau BTQ ini pagi-pagi banyak banget yang nggak absen gitu. Mungkin ada yang masih tidur, ada yang masih, pokoknya kendalanya banyak banget kalau pagi-pagi. Apalagi kalau Zoom kan. Terus gimana sih kalau ada nggak BTQ di sekolah Indah? Nah, sebelum pandemi ada, BTW yang dilaksanakan di sekolah itu sangat rutin, tetapi selama belajar daring, BTW-nya itu sangat kurang. Mungkin itu dikarenakan siswa-siswi yang terlambat bangun, yang dalam pelajaran hanya bisa mengabsen, kurang masuk belajar. Mungkin itu salah satu alasan-alasan pelajar-pelajar. Dan kalau di sekolah GG kan
ada tuh kalau absen, setiap absen pasti dikasihkan link gitu. Menurut saya GG sendiri kan ya, ini kan permasalahannya tentang jaringan ya, kuota. Terus kalau absennya tentang link lagi ya otomatis itu akan bertambah kan. Kalau di Indah bagaimana sih cara linknya? Mungkin dari GB langsung tulis nama, karena dulu juga begitu, tapi sekarang berubah. Awal dari pembelajaran dari di sekolah saya, awalnya itu absennya sekarang kita list nama, absen sudah selesai. Iya, benar. Selama 3-4 bulan pelajaran daring, absen itu digantikan dengan list. Jadi saya juga Keren juga kan, kenapa sih tiba-tiba diganti? Padahal kan sudah kayak istilahnya tuh sudah nyaman gitu kan. ya, teman-teman juga kan yang biasa ada kotak gratisannya di WA, dia Ah, kan bisa cuma iya, dia betul. salin terus dia absen. Dan gimana teman-teman yang tidak punya kota, dia di kampung, dia di perdesaan yang jaringannya itu mungkin tidak mendukung. Jadi kita juga butuh solusi-solusi ini, kita akan tuntaskan. Itu mungkin. Itu yang paling problem terbesarnya kan jaringan dan kuota ya. Nah, gimana nih kalau Sarah, apakah sistem pembelajarannya berbeda dengan ini anak 2 orang ini? Bagaimana? Bedakah atau ada teman-teman lain aplikasinya? Bagaimana? Metode pembelajarannya sangat berbeda. Jika mereka menggunakan aplikasi Classroom dan Zoom, di sekolah saya itu tidak menggunakan kedua hal tersebut. Kita hanya mengabsen, terus share link lewat YouTube, terus menonton. Oh, berarti cuma pakai WhatsApp, sama kalau mau belajar dibagikan langsung link YouTube begitu? Ya, terus dikasih tugas. Dan belajarnya itu dari YouTube. Oh, dari YouTube saja gitu linknya? Ya, lebih enakan offline daripada online. Iya sih, kalau cuman YouTube bisa aja, baru kita mau pelajari kan maksudnya susah. Kadang menonton. Apalagi kalau udah ada Tommy, kuota internetnya yang dibagikan, terus jaringannya kayak ngebaca kepala gitu ya. Terus juga kalau ingin bertanya, biasa gurunya lambat respon, terus kita jadinya menunggu. Ada juga. Kalau offline kan langsung bertanya. Iya, betul. Ini sangat meresapi sekali, karena ada juga memang guru kan berbeda-beda tuh. Ya. Ada yang lambat respon, ada yang cepat sekali merespon juga. Tapi kalau saya menurutku dari kitanya juga bagaimana caranya kita cari referensi biar kasih mengerti kayak begitu ya. Kalau Anda bagaimana? Saya sih memang lebih bagus kita sekolah ya offline Offline, karena mungkin di offline itu kita bisa bertemu dengan teman-teman, bercanda gurau, Apalagi jam istirahat. Jadi paling dirindu sekali itu kan. yang biasa siswa-siswi itu jangan sama kantin. Kayak ngasih aneh kan. Kalau offline biasa kita aplikasi Zoom, kita lagi maskeran, Ada yang tidur rebahan. Pokoknya kalau rebahan selama pandemi tuh kayak merdeka sekali karena apalagi kalau dimatikan kameranya, disuruh matikan kameranya. dan yang paling itu uang jajan. Uang jajan dah. Saya selama pandemi ini kan tidak pernah dapat uang jajan betul sama. Uang data pun nggak ada guys. Susah sekali. Kalau mau kayak alasan mau kau beli ini buku, bilang ih kan pakai online ya. Jadi kayak susah kita cari alasan untuk minta uang jajan begitu ya. Alasannya mau beli paket data, kan ada dari pemerintah. Iya, ada pemerintah, ada dari paket dari pemerintah. Kenapa mau minta lagi? Dia kayak gimana kamu ambil uang bikin? Kan udah semua sekolah juga dapat. Oh iya. Biasa juga ada dapat, tapi cuma sedikit. Itu pun untuk belajar. Jadi kalau sudah ada itu baru pas keuangan kosong jadi bagaimana? Oh iya. Sulit untuk belajar. Oh berarti belum ada kota pemerintah dapat ya? Sudah ada sih masuk sekolah, tapi mungkin yang bermasalah jadi tidak masuk. Oh, kalau Sarah ada nih kota pemerintahnya atau belum? Untuk saat ini belum ada. Oh, belum ada. Dan sudah ada rumah dan Sudah ada. Kalau dari SMIC itu sekolah aku ada nih kota pemerintahnya. Dan itu tuh kan 35 GB.
5 GB-nya itu untuk akses umum, bisa YouTube, Facebook, Instagram. Terus 30-nya itu kayak GCS gitu, terus Zoom, kayak begitu. Jadi lumayan terbantu juga. Cuman heran foto masih ada beberapa teman-teman juga kayak keluhkan masalah Zoom, jaringan dan kuota, dan memang itu tidak bisa dipungkiri kan, masih ada yang problematik jaringan gitu. Ini juga buat teman-teman juga yang ada di kampung, dia sulit untuk mencari jaringan, biarpun dia dikasih kuota sebanyak-banyak mungkin, atau kalau jaringan tidak mendukung, ya sama saja itu bohong, dia tidak bisa masuk ke pelajaran, sampai ada yang bohong, menjadi gunung, itu kan sangat membahayakan sendiri. Ada teman-teman, ada kasus yang apa ya, kecelakaan kan, mencari jaringan, itu kecelakaan dan itu sangat bahaya banget gitu ya. Nah, ada nih pertanyaan dari salah satu pelajar Kota Makassar yang membahas tentang problemnya di sekolah dari SMA Muhammadiyah 5 Kota Makassar. Pertanyaannya, bagaimana pendapat kalian mengenai siswa yang lebih memilih kerja daripada mengikuti sesi pembelajaran daring? Nah, mungkin pertama saya akan lemparkan kepada Saudari Indah, bagaimana sih pendapatnya? Kalau pendapat saya sih nggak apa-apa kalau siswa pelajar yang ingin kerja, nggak apa-apa, itu mungkin dari faktor keuangan orang tua, dia membantu orang tuanya mencari nafkah, karena kita tahu sendiri kan di tengah pandemi ini sangat sulitnya mencari nafkah untuk keluarga, betul kan? Mungkin di sela-sela kesibukannya bekerja, dia juga mungkin menyibukkan diri untuk belajar. Bisa kerja tapi dia harus bagi waktu, dia harus tahu waktu yang mana pekerjaan, yang mana belajar. Itu penting. Jangan sampai dia asik kerja, dia asik cari uang, Ambil cari kerja, cuman jangan lupa kewajibannya sekarang. Dia kan sekarang menjadi siswa pelajar, dia belajar, dia juga harus tahu itu kewajibannya belajar. Jangan sampai dia asik kerja saja, dia lupa pelajarannya. Karena saya juga bukan sih, saya juga mendukung siswa-siswa pelajar Makassar atau se-Indonesia yang sedang bekerja di tengah pandemi ini, karena dia juga mungkin membantu keluarganya. Mungkin dari teman-teman saya juga ada pendapat. Bagaimana sih dengan saran apa mendukung juga bagaimana kalau pelajar lebih memilih kerja daripada mengikuti pembelajaran secara daring gitu? Sama seperti jawaban tadi yang disampaikan oleh Indah, kita mendukung. Soalnya yang tadi, soalnya kan keterbatasan ekonomi, sedangkan dia juga harus membeli kuota. Kalau misalnya tidak ada kuota dari pemerintah, Kan cuma kota loh, dia juga harus membayar uang sekolah. Apalagi kita sekolah di swasta, kita harus bayar mana per bulannya uang. Betul. Dia juga mungkin berpikir, aku harus mandiri di tengah pandemi ini. Dia harus cari bekerja untuk membayar semua. Apalagi kan sekarang kita sudah SMA, pasti kayak tahu diri lah kalau minta uang lagi sama orang tua, malu juga gengsi dan lain sebagainya kan. Jadi salah satunya ya cari pekerjaan sampingan tapi tidak melupakan pembelajaran secara daring. Kita juga punya kewajiban kan untuk belajar, untuk jadi pemimpin 5-10 tahun ke depan. Kita lupa ini teman saya yang di samping, bagaimana sih pendapatnya tentang pelajar yang lebih memilih bekerja daripada mengikuti sesi pembelajaran daring? sebenarnya tidak ada salahnya kerja sambil belajar daring. Contohnya kita bekerja, kita juga bisa menulis, mencatat apa yang ada dari materi pelajaran kita, supaya pekerjaan dan pelajaran kita itu tidak terbagi. Jadi harus ada prioritas ya, yang dia diprioritaskan ya adalah pembelajaran gitu, karena mau tidak mau kan kalau kita bisa dibilang kayak lulus SMA kita mau lanjut bagaimana gini, mau lanjut kuliah atau kerja, apalagi kalau SMK kan sudah bisa langsung bekerja kan, jadi kayak gitu ya.
Ya, jadi mungkin untuk pertanyaan yang seperti ini kita tidak mendukung atau kita pun tidak melarang pelajar-pelajar mau kerja kah atau mau belajar secara tekun, maksudnya seperti itu. Tapi kita dapat memilih prioritas ya. Prioritas kita belajar ya belajar. Tapi kalau mau sampingan juga kayak kerja ya nggak apa-apa kan. Mungkin ada motivasi dari kalian bertiga apa untuk pelajar-pelajar di sana yang lebih maksudnya kerja sambil belajar gitu. Semangat lah, semangat. Ya itu tetap semangat mencari nafkah karena itu kan buat kebutuhan diri juga masing-masing. Harus bayar sekolah, bayar ini, bayar ini, bayar ini. Bayar belum akan bang SPP uang Tetap saja uang semangat. ujian. Tetap semangat bekerja selagi itu halal. Apa sih yang tidak? Kerjalah yang halal. Jangan coba-coba kerja yang tidak halal. Itu apa sangat sangat Dan juga jangan lupa kewajiban kita itu sebagai baik pelajar. aja. Kita akan memimpin negara ini 5 sampai 10 tahun ke depan. Kita akan berdiri memimpin negara kebanggaan kita ini. Yes, ya. Oke, jadi itu ya motivasinya, semangat dan jangan lupakan kewajiban, terus kebutuhan untuk tetap beribadah kan ya. Yang paling utama beribadah dulu, terus kebutuhan kita dan prioritas kita apa kayak gitu, oke? Nah, ada lagi nih pertanyaan dari salah satu pelajar tentang problematika pelajar juga. Nah, ini dari Ikmawan Ahmad Afif dari SMA Muhammadiyah 1 Unismu Makassar. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana pendapat kalian mengenai pelajaran yang diberikan guru sangat monoton sampai mereka bosan selama pandemi ini? Nah, mungkin dari salah dulu deh, tanggapannya bagaimana sih tentang pelajaran monoton gitu? Sesuai tertutup ya. Istilahnya butuh sarapan untuk mulai belajar. Lagi kalau pelajaran-pelajaran seperti mengenai rumus, bahasa ilmiah dan sebagainya. Oke, kalau maksudnya upload tugas saja di GCS, upload tugas saja di GCS, Ada kayak penjelasan. Ya, dengan dia susah untuk pelajaran itu. dan salah satu alasan mengapa bertumpuk juga tugas itu karena Rasa bosan. iya Anda. ya Biasa kita bilang bentar kerja, bentar tuh Sampai besok jadi kerja dan sampai minggu berikutnya pun tugas itu menumpuk akhirnya banyak. Itu salah satu alasan siswa belajar sih ya. Betul. Dan nanti juga kalau guru itu hanya bisa memberikan link YouTube juga yang paling sering kan YouTube. Pelajaran tak pernah dijelaskan sih, tapi mungkin sekitar berapa menit itu mereka juga butuh sarapan untuk belajar. Beda kalau offline langsung bertanya, langsung menjawab. Teman-teman. kadang-kadang tuh kalau kita pakai Zoom juga kayak ragu-ragu Timus memberikan pertanyaan gitu ya. Jadi kesannya kayak masih bertanya salah, kalau ada bertanya juga salah gitu. Jadi kita kayak ragu sih bimbang gitu. Tapi itu sih enaknya, semoga pandemi ini berakhir dan kita kembali masuk sekolah. Jumpa lagi dengan kalian, teman-teman. Oke, mungkin dari Sri ini gimana? Mungkin lebih bervariasi lagi metode pembelajarannya, bagaimana di sekolah gitu. Hampir sama. Lagi Pembelajaran itu melalui classroom. classroom. Setiap pembelajaran itu cuma ada materi, ada beberapa lembar gitu. Terus kadang bisa ada tugasnya. Jadi itu tuh merasa bagaimana sekali untuk Ya, betul. apalagi banyak Apalagi matematika, rumus, terus kadang-kadang biasanya langsung kasih 5 nomor soal, terus kita baru sedikit materi yang dicatat gitu. Belum lagi kalau maksudnya materinya harus diakses dari YouTube. Nah, YouTube juga 1 menit berapa nih hisap kan kayak lebih sekali. penjelasan begitu langsung
bisa dia Jadi sama juga kan, ini YouTube yang belajar bukan kita. Kita kan juga mau lihat secara langsung cara kerjanya bagaimana, dia secara langsung. karena kalau kita mau bertanya dengan yang rumus itu susah dulu. Makanya bagaimana cara Kak gitu untuk lebih pintar-pintarnya memakai sosial media, mungkin kayak menghubungi gurunya langsung mata pelajarannya kan, terlepas dari slow respon atau fast responnya guru, yang penting kita yang tahu kita rajin mengerjakan tugas, saya absen, karena kalau link itu kalau nggak salah kalau link dibagikan ke dinas pendidikan kalau nggak salah itu. Jadi rajin-rajin juga banyak referensi. Sekarang yang kita tahu ujian nasional sudah tidak ada, jadi nilai itu sudah di tangan guru. Ya, jadi terserah guru dia mau kasih nilai kita berapa, kita harus terima, kita juga tidak bisa apa-apa karena guru juga lihat dari sikap kita selama belajar online. Jadi yang diambil kalau nggak salah kan sudah ada ujian nasional kan, yang diganti itu kalau nggak salah Kak, Prakteknya yang banyak. ya praktek sama ujian kompetensi. Ya. Untuk SMK. Iya, dan itu makanya nilai-nilai itu yang pertama dari sikap guru sama nilai-nilai selama pembelajaran daring itu yang direkrut kayaknya. Jadi biar kita rajin mengabsen, kalau nilai tidak masuk itu sama bohong karena yang memerlukan sekarang itu nilai. Betul. Jadi sekarang kita pen juga harus tetap di tangan. Kita juga menentukan nilai. Karena kita malas pegang pulpen, guru juga malas kasih nilai. Karena kita juga kan nggak tahu maksudnya ini guru penilaiannya secara subjektif kita, objektif kita, karena kan pokoknya bagaimana kita menampilkan yang terbaik dari pelajar gitu. Jadi kita juga harus memberikan motivasi bagi pelajar-pelajar di luar sana Kota Makassar ya. Apa sih motivasi atau apa pesan yang ingin disampaikan ke pelajar-pelajar di luar sana? Oke, yang pertama mungkin dari sebelah saya yang paling pendiam, Sri Wulandari. Gimana? Yang intinya tetap semangat, jangan pantang menyerah. Betul. Karena kalau kalian pantang menyerah tidak akan berhasil. Atau jangan pernah pesimis. Karena tugas banyak sampai down. Pokoknya Semangat lah. gampang-gampangnya diskusikan sama guru makulnya. Oke, beralih lagi ke sampingnya deh yang paling cantik dan manis. Oke, Indah. Nah, sama seperti jawaban Sri, kita harus semangat belajar, semangat menuntut ilmu, karena itu juga sebuah dari kebanggaan kita. Kalau kita berhasil, orang tua kita juga bangga. Jadi buat teman-teman di luar sana yang bosan belajar, coba deh cari tempat suasana belajar yang juga mungkin bisa membuat hati teman-teman tak bosan. Mungkin itu aja. Satunya lagi deh yang paling manis siapa? Sarah. Apa motivasinya coba untuk pelajar Kota Makassar? Oke, teman yang lain yang paling utama itu tetap semangat. Oke, dengan pantang menyerah. Berbanyakin referensi supaya nggak itu terus yang ada di pengetahuan kita. Terus Ya. Dan jangan lupa juga kan kita udah mau ujian ya udah kelas 3 dan kalau nggak salah di bulan November sudah penilaian akhir kalau di ya Ada sama gitu. di bulan November itu pokoknya bagaimana seambis-ambis kita untuk kerjakan soal, seambis-ambis kita untuk kemudian kaji lagi materi yang sebelumnya. kita juga harus melakukan. Iya. Siap menghadapi saja. Iya. Dengan materi-materi. Siap-siap hadapi yang namanya SNMPTN. Kayak ya, kan kita ini semua berkeinginan untuk lulus di PTN atau PTS yang kita inginkan. Atau ada juga yang mau kedinasan di sini. Pokoknya bagi kalian yang bercita-cita tinggi, semangat belajarnya, jangan lupa untuk berdoa, beribadah, dan tetap jaga kesehatan selama pandemi ini. Nah, demikianlah podcast Dupel episode yang pertama. Jangan lupa untuk follow Instagram Duta Pelajar Muhammadiyah
dan follow IG PDIPM Kota Makassar. Dan ada juga nih Instagram dari teman-teman duta kami. Yang pertama ada Instagram dari Wulandari, @Indah_Purnamasari, @1314 dan saya DJ Vira. Dan jangan lupa untuk like, comment, and share YouTube channel PDIPM Kota Makassar, karena di sini kita akan rutin mengupload video podcast Google. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.